10 pemain naturalisasi tambahan perkuat timnas Indonesia U23. Ciro Alves buka pintu jalani naturalisasi. Elkan Bagot raih penghargaan spesial di Blackpool. Teka-teki Indra Safri, pelatih kesayangan PSSI, akhirnya terungkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Sudah tidak sabar lagi untuk menantikan lanjutan kualifikasi Piala Dunia yang akan berlangsung di Indonesia. Indonesia akan menjamu Cina ya, dan habis itu bertandang ke kandang Jepang ya, untuk kelanjutannya. Mudah-mudahan Indonesia bisa mengungguli timnas Cina dan dapat poin penuh ya, dan juga kita bertandang ke Jepang bisa dapat poin. Mudah-mudahan walaupun itu seri ya. Kalau mau menang pun sebetulnya agak mustahil karena Jepang sangat perkasa ya. Tapi itu tidak mustahil ya. Bola itu bulat. Jadi informasi yang akan saya suguhkan hari ini adalah pemain diaspora kita, Elkan Bagot, meraih penghargaan Champion Community karena dia berhasil untuk menghimpun komunitas-komunitas pecinta bola, terutama yang dari Indonesia pada saat bermain di kandang klubnya dia gitu ya. Jadi dia berhasil meraih penghargaan ya, walaupun Elkan Bagot dalam tahun-tahun ini sering mengalami cedera ya, dan menolak secara halus panggilan dari timnas dengan alasan fokus di klub gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya Elkan Bagot terbuka hatinya untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Dan selanjutnya Indra Safri, pelatih kesayangan PSSI ya, walaupun Indra Safri sudah dipecat dari kepala coach U23, tapi dia masih jadi asisten dari Patrick Kluivert untuk memantau pemain-pemain Indonesia yang bermain di Liga 1 maupun di Liga luar ya. Terus Ciro Alves buka pintu naturalisasi, walaupun Ciro Alves sudah tidak bermain lagi untuk Persib Bandung, tapi saat ini berdasarkan informasi dari istrinya bahwa Ciro Alves saat ini menjalani proses naturalisasi yang minimal 5 tahun menetap di Indonesia. Rupanya dia sangat cinta Indonesia ya, dan saat ini istrinya berdomisili di Bandung dan kita akan membuka usaha di Bandung. Dan yang terakhir 10 pemain naturalisasi tambahan untuk timnas U23 yang akan berkompetisi di Piala Asia dan AFF U23. AFF U23 akan berlangsung setelah kualifikasi Piala Dunia ya. Saya mungkin sekitar bulan November ya, kalau nggak salah, itu kan berlangsung di Jakarta. Pasti akan sangat seru sekali karena banyak pemain-pemain senior kita itu yang masih berusia di bawah U23, contoh seperti Marcelino, Ipar Jainer, Rafael, terus si sang preman kita Justin Hubner. Kemungkinan nanti ada lagi tambahan seperti isunya Emiliano Jonathan gitu ya, dan juga ada Dion Max dan Tim Gaipen yang sudah dinaturalisasi, mungkin bisa memperkuat timnas U23. Coba kita saksikan bersama ya. Kendati karirnya naik turun bersama Blackpool, Elkan Bagot baru saja dianugerahi penghargaan oleh klub saat menggelar Malam Award untuk para pemain di Bloomfield Round. Pemain berlabel Timnas Indonesia itu menyebut penghargaan yang berupa Community Championship. Dikutip dari Blackpool Gazette, penghargaan tersebut didapat Elkan Bagot karena kinerja di luar lapangan. Kemungkinan besarnya hal itu karena ia menarik minat supporter Indonesia untuk mendukung Blackpool. Pada musim ini, Bagot bermain dalam 18 pertandingan bersama Blackpool. Dari penampilan itu, pemain 22 tahun tersebut menyumbang 1 assist. Pemain kelahiran Bangkok ini dinilai memiliki penampilan yang bagus bersama The Seasiders. Hanya saja, Bagot sering bergelut dengan cedera pada musim ini. Adapun Elkan Bagot memang belum kembali memperkuat timnas Indonesia lagi. Sayangnya, bek jantung itu menolak halus dengan alasan fokus bersama Blackpool.
Keputusan ini diambil karena Elkan ingin mendapatkan tempat utama di klubnya. Selain itu, ia berharap bisa dipermanenkan oleh klub berjuluk The Seasiders. Belum ada pembicaraan untuk perpanjangan kontrak dari Ipswich Town yang disinyalir Elkan Bagot bakal dilepas secara gratis. Sementara itu, Ipswich sendiri harus kehilangan tempat di kasta tertinggi Liga Inggris atau Premier League. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya buka suara terkait status Indra Safri yang masih punya jabatan penting meski sudah dipecat dari kursi kepelatihan pada Timnas Indonesia U20. Faktanya, Indra Safri ternyata masih menjadi bagian dari tim teknik PSSI. Ini menjawab mengapa dalam beberapa waktu ke belakang, Indra Safri sering terlihat mendampingi pelatih Timnas Indonesia U23 Gerald Vandenberg menyaksikan pertandingan-pertandingan di Liga 1. Erick Thohir mengakui posisi Indra Safri di bagian teknik PSSI belum diganti. Meski jabatannya sebagai pelatih kepala sudah dicabut menyusul kegagalan Timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Dunia U20 2025. Ya, memang kan Coach Indra waktu saya masuk dia masih merangkap bagian dari teknikal yang ada di komite PSSI. Masih ada, kata Erick Thohir di Menara Dana Reksa Jakarta. Sekedar informasi tambahan, Indra Safri memang pernah menduduki jabatan Direktur Teknik PSSI. Namun, saat ditunjuk untuk mendukangi Timnas Indonesia U20, Erick Thohir menyebut sudah tak lagi mengisi jabatan tersebut. Mantan Presiden Inter itu mengakui bahwa Indra Safri sudah ada sejak ia menjadi Ketua Umum PSSI. Untuk itu, ada kans Indra Safri diberhentikan jabatannya pada Juni mendatang, alias saat Kongres tahunan karena akan dibahas mengenai komite-komite yang ada di PSSI. Baru saja mengumumkan hengkang dari Persib, Ciro Alves kembali menjadi sorotan setelah rumor naturalisasinya mencuat di media sosial. Kabar ini bermula dari pernyataan istrinya yang menyebut Ciro sedang menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Sejak bergabung dengan sepak bola Indonesia pada 2019, Ciro telah memenuhi syarat residensi untuk naturalisasi. Indonesian Nationality Law menetapkan seseorang harus tinggal selama 5 tahun secara terus-menerus atau 10 tahun secara kumulatif. Istri Ciro Alves, Maria Edwarda Mundadori sendiri sangat terbuka dengan rencana berpindah kewarganegaraan menjadi WNI. Bahkan, Maria terang-terangan mengaku sangat betah berada di Indonesia, khususnya Bandung, dan berencana membuka bisnis di sini. Maria Edwarda mengakui bahwa ia dan sekeluarga akan tinggal di Bandung, sehingga mereka akan tetap tinggal di Bandung meski Ciro Alves berpindah klub dan sudah hengkang dari Persib. Meski Ciro Alves membuka peluang naturalisasi untuk menjadi WNI, tapi untuk bisa membela Timnas Indonesia adalah hal lain. Selain umur yang menjadi pertimbangan, tidak memiliki darah Indonesia juga menjadi kendala jika Ciro ingin gabung skuad Garuda. Sebab Menpora Dito sempat menegaskan bahwa program naturalisasi untuk Timnas Indonesia akan diperketat dengan berbagai pertimbangan termasuk kualitas dan darah keturunan. Saya kira naturalisasi ke depan tidak dihentikan, tapi filter dan kontrolnya yang harus diperhatikan. Proses naturalisasi ini sendiri yang kebetulan pemain diaspora kita adalah strategi jangka pendek. Naturalisasi untuk kepentingan timnas dan naturalisasi sekarang ini harus memiliki darah Indonesia, ujar Menpora Dito pada Juni 2024 lalu. Pelatih Timnas Indonesia U23 Gerald Vandenberg berpotensi kedatangan pemain keturunan tambahan untuk mengarungi kualifikasi Piala Asia U23 2026. Sesuai jadwal, kualifikasi Piala Asia U23 2026 dilangsungkan bertepatan dengan FIFA Matchday September 2025, yakni pada 1-9 September 2025. Kabar ini menguntungkan bagi Gerald Vandenberg yang dapat memanggil para pemain diaspora berusia di bawah 23 tahun, seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Schreck. Selain nama-nama yang sudah familiar tersebut, ada sejumlah pemain diaspora yang bisa didekati PSSI. Untuk jangka panjang, pemain-pemain tambahan juga dapat diandalkan membela Timnas Indonesia senior. Adapun beberapa pemain yang berpotensi didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia adalah Danny van den Heuvel, Ken van Ovelen, dan Sepp van der Heyden yang sama-sama berposisi sebagai penjaga gawang.
Di sektor belakang, nama-nama seperti Mike Klein, Jenson Selt, Ethan Connor, dan Reno Bunz menjadi opsi yang menarik. Sementara di lini tengah ada sosok Delano van der Heijden dan lini depan ada Emiliano Jonathan serta Mauro Zylstra yang telah memberikan kode untuk dipanggil PSSI. Bahkan sebelumnya, Danny van den Heuvel dan Kane van Overen dalam sebuah kesempatan mengaku siap membela timnas Indonesia. Jika semua nama tersebut diproses plus dipadukan dengan materi pemain saat ini, skuad Garuda Muda tak hanya dijagokan lolos ke Piala Asia U23 2026. Pada ajang yang dilangsungkan di Arab Saudi itu, timnas Indonesia U23 juga berpeluang lolos ke fase akhir. Terlebih, timnas Indonesia U23 dipastikan masuk box 1 drawing kualifikasi dan terhindar dari tim-tim kuat seperti Jepang, Uzbekistan, hingga Korea Selatan.